doa khat majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah melakukan tilawah. Berhubung waktu sudah menginjak siang, kita lanjutkan acara yang inti, yaitu akan disampaikan Ustadz Dr. Tonang Dwi Ardianto. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sekalian, ini saya didhawuhi Mas Joko. Pokoknya diminta pulang untuk ini, jadi saya pulang beneran. Cuman tadi saya maaf tidak ikut sarapan soto karena dari pagi sudah ada kajian di Muhaimin dan sarapan di Muhaimin, jadi tidak mungkin double. Baik, saya diminta Mas Joko untuk membuka forum untuk menjawab pertanyaan dari penjenengan terkait dengan beberapa isu kesehatan. Saya tanya, terus apa Mas yang paling inti ya untuk saat ini, katanya soal yang sedang jadi rame, soal gagal ginjal, itu yang sedang jadi rame sekarang ya. Saya akan langsung aja menyampaikan pelan-pelan ya. Ini apa yang kami kemarin hari Jumat siang bersama-sama dengan Kemenkes diminta untuk memandu acara terkait dengan soal gagal ginjal ini. Yang lebih dulu ingin kita sampaikan adalah gagal ginjal itu bukan penyakit baru. Kita sudah mengenal gagal ginjal sejak lama sebetulnya. Jadi ini bukan sesuatu yang nganeng-ngeneng atau nganyar-nganyari, tidak. Sudah lama ada. Yang sekarang menjadi persoalan bukan soal gagal ginjalnya, tetapi soal kenapa kok tiba-tiba meningkat jumlahnya. Itu yang sekarang menjadi perhatian kita. Jadi kalau ada yang tanya, biar yono wong gagal ginjal, betul. Dari dulu juga ada. Anak-anak pun dari dulu juga ada, walaupun anak-anak ini jarang. Justru kan biasanya anak-anak ini jarang, kok sekarang kok sering, jadi persoalan kita. Begitu, baik. Nah, ini yang kemarin, yang dengan Kemkes, saya langsung aja, ini sedikit teori sedikit. Jadi, yang sekarang ini menjadi masalah adalah kalau ada anak-anak yang mengalami kondisi gangguan dari ginjal, sifatnya mendadak, gitu ya, mendadak. Bentarin apa Pak Dokter? Kalau ada anak yang semula nggak ada masalah, pipisnya lancar, tidak ada kepu-kepu di pipi, tidak ada misalnya anaknya kok lemesan, tidak ada semua oke. Tiba-tiba kok mendadak, urinya tidak bisa keluar, artinya produksinya berkurang, kemudian ditandai mungkin dengan demam. Nah itu kita agak curiga. Kenapa kok begini? Wong biasanya tidak. Nah inilah kita mulai curiga mengarah ke soal yang disebut dengan namanya gagal ginjal ini. Nah karena sifatnya mendadak itulah maka nama resminya, istilah resminya itu adalah sebetulnya istilah resmi ini gagal ginjal akut progresif atipikal. Apa artinya? Gagal ginjal itu ada dua, yang akut dan yang kronis. Kalau yang kronis itu yang sudah biasa kita tahu. Biasanya pada usia sudah berumur ya, bukan pada anak-anak. Awalnya mulai sering terjadi pipisnya berkurang gitu. Kemudian lemes badannya. Nah, terus kita cek, oh ternyata ginjalnya sudah kena. Biasa bahasa kita begitu kan ginjalnya sudah kena, terpaksa nanti dilakukan terapi dengan obat, kadang terpaksa sampai cuci darah. Itulah yang disebut dengan gagal ginjal kronis. Kalau ini sudah biasa kita tahu. Tidak bikin kaget. Namanya kronis tentu sifatnya perlahan-lahan, ya tidak langsung berat.
Nah, satu lagi adalah gagal ginjal yang sifatnya akut. Akut itu artinya adalah terjadinya mendadak. Semula nggak ada keluhan, semula nggak ada masalah, tiba-tiba terus ginjalnya kena. Ini namanya akut, gitu, akut. Nah, seakut-akutnya, secepat-cepatnya gagal ginjal sebelum sekarang ini, biasanya tetap ada prosesnya. Prosesnya itu ya jelas ada, misalnya anaknya demam, dehidrasi, pipisnya semakin berkurang, lama-lama terus semakin berat. Itulah yang selama ini kita tahu. Nah, sekarang ini gagal ginjal akut yang sedang menjadi masalah ini sifatnya progresif. Progresif itu artinya dengan cepat memburuk, sudah mendadak plus cepat sekali memburuk. Disebut dengan namanya gagal ginjal akut progresif. Sebelum ini apakah ada yang seperti itu? Ada. Biasanya kalau yang seperti ini terjadi pada anak-anak adalah yang sering karena proses infeksi. Anak-anak kena infeksi, kemudian bakterinya atau virusnya itu tertahan dan menimbulkan radang di ginjal. Akibatnya terjadilah gagal ginjal akut yang progresif. Itu biasa terjadi, sebelum ini kita sudah tahu. Sekarang ini ada tambahan kata-kata atipikal. Atipikal itu artinya sesuatu yang tidak biasa kita dapatkan. Kalau semula itu biasanya karena jelas virusnya apa, bakterinya apa, sekarang ini muncul gagal ginjal akut progresif tetapi tidak jelas penyebabnya apa. Maka nama resminya adalah, ini kalau panjangnya ya, gagal ginjal akut progresif atipikal, atau kita sebut dengan namanya menjadi GGAPA. Itu kalau bahasa sekarang. Ya, tapi GGAPA, gagal ginjal akut progresif atipikal. Itu bahasa sekarang seperti ini. Begitu. Nah, untuk menandainya, Kemkes memberikan arahan bahwa kalau ada anak-anak dengan gejala terjadinya penurunan frekuensi urin, pipisnya berkurang. Berkurang itu ada dua, berkurang secara frekuensi, artinya seringnya, dan berkurang secara jumlahnya ketika pipis. Nah, dua-duanya ini menjadi ciri, frekuensi. Secara frekuensi yang wajar, anak-anak itu misalnya setiap 6 jam mestinya pipis sekali, itu yang wajar. Kadang lebih sering, tidak apa-apa, tapi yang wajar minimal 6 jam sekali. Maka wajar kalau namanya anak-anak itu kalau sekolah mesti ada saatnya untuk pamit pipis, wajar. Tapi kalau sudah dewasa lain, karena ada kemampuan untuk menahan. Ini beda demikian. Kalau sudah 6 jam, apalagi sudah 12 jam kok tidak pipis sama sekali, kita khawatir ini ada apa. Yang seperti ini ada dua kemungkinan. Satu, memang minumnya kurang. Memang minumnya kurang. Artinya memang masukan cairannya kurang. Karena kurang, maka produksi pipisnya juga berkurang. Maka frekuensinya juga berkurang. Ngeten, ya. Yang kedua tadi selain frekuensi adalah jumlahnya. Ya, jumlahnya misalnya yang secara wajar itu kita pipis dalam sehari itu kan ada ukurannya, ya. Dalam sehari kalau misalkan kita minum kita banyak ya, kita juga pipis akan banyak. Tapi sebanyak-banyaknya tetap akan ada batasannya. Di sini ada kata-kata seperti ini misalkan, bentar, saya nanti lihat, nanti ada yang lebih tepat angkanya berapa. Tapi mudahnya kalau dalam hitungan kita setiap 0,5 ml per kilogram berat badan itu kalau hitungan kita di kesehatan. Nek penjaringan mudahnya beginilah, sekali pipis itu biasanya kalau anak-anak itu rata-rata ya setengah gelas sampai gitu, setengah gelas yang kecil itu kan, itu wajarnya seperti itu. Kalau bapak-bapak beda ya karena sudah dewasa. Nah, anak-anak yang kita sekarang fokusnya pada anak-anak, begitu. Nah, mudahnya lagi bagi penjaringan adalah niteni. Nek biasanya pipisnya saben pirang jam pipis iki kok ora, itu satu peringatan. Kedua, biasanya pipis kuwi ya rada akeh semene iki kok ora, itu peringatan kedua. Gitu. Ini dua hal ini. Ditambah lagi kemudian lagi wae bar mari iki semlenget 3 dina misalnya. Apa meneh sudah semlenget sampai 5 dina kok durung mari kok terus bar kuwi pipisnya kok sudul. Kita perhatian. Ngaten, perhatian. Dulu ngadepi seperti ini, kita sudah tahu namanya adalah ini mengalami namanya dehidrasi. Kalau dehidrasi itu langkah pertama adalah kita memastikan dulu minumnya cukup. Yang penting itu dulu nggih. Terus kalau dulu kita buat namanya minum oralit. Ya, itu kan kita
Atau kalau kita ditambah dengan ada diare apalagi, lah kita tambah dengan oral tadi, atau kita pernah membuat namanya larutan gula dan garam. Zaman semonten ngenten nggih, zaman posyandu kan begitu. Ini yang sudah bisa kita lakukan selama ini. Jadi yang penting adalah ibu-ibu terutama yang sering perhatikan anak-anak, kita perhatikan betul niteni tadi. Niteni tentang frekuensi berapa kali dia pipis, tiap berapa jam, dan niteni kira-kira nek sekali pipis ki piro to, itu sudah bisa. Biasanya ibu-ibu sudah hafal seperti ini. Kalau bapak-bapak jarang perhatikan, tapi ibu-ibu biasanya hafal. Lah, begitu ada perubahan, kita harus mulai hati-hati. Ojo-ojo mimike kurang, kan begitu kan ya. Ojo-ojo mimike cukup ning pelayone tenanan umpamane gitu nggih, karena pelayon anak-anak di luar wis saking senenge kadang lupa minum, itu kita perhatian. Artinya begitu ini. Nah, sekarang tambah satu. Kalau hanya sekedar minumnya kurang, dolane pelayone kakean terus dia jadinya pipisnya terganggu, oke, kita perbaiki minumnya, biasanya terus baik, enggak apa-apa. Nggih, luput-luputnya biasanya terus anyang-anyangan ngoten ta nggih. Nah, terus biasanya kita beri minum, istirahat, nanti terus sembuh, oke. Tapi kalau sebelumnya ada kaitan dengan dia demam dulu kok terus terjadi gangguan pipisnya. Lah ini kita hati-hati. Untuk saat ini kita hati-hati karena dikhawatirkan itu berkaitan erat dengan tadi kemungkinan mengarah ke gagal ginjal akut tadi. Nanti ya, ini yang kita pegang dulu sampai saat ini. Okay? Jadi sekali lagi pesan kita adalah ini bukan penyakit baru, sudah pernah kita hadapi. Hanya sekarang ini kok munda jumlahnya. Itu saja sekarang jadi pertanyaan kita. Okay? Begitu. Loh Pak Dokter, perkara sirup mengke, jangan sekarang. Sirup soal nanti ya, kita jawab nanti. Mungkin tidak kesusu kerebuk sirup, makanya baik. Nah, ini tentang laporan jumlahnya. Sampai hari Kamis kemarin seperti ini. Dok, nek Jumat satu pun kelihatannya tambahnya sekarang sedikit-sedikit. Ini puncak kemarin di 27 itu kita sudah mendapatkan angka 306 kasus. Dilalah, sedih sekali bahwa di antara 306 itu ya, itu ada yang meninggal 169. Ini yang kita deg-degan. Loh karena itu Pak Dokter kok ngantek kita kok meden-medeni banget. Ya, memang namanya pada anak-anak dengan kondisi kejadian gagal ginjal itu memang risikonya tinggi. Dari dulu bukannya sekarang. Karena namanya akut, mendadak. Beda dengan kita punya keluarga mengalami kondisi gagal ginjal terus akhirnya cuci darah. Ini prosesnya agak waktunya panjang. Artinya itu ora dadaan gitu, ndak dadaan gitu. Biasanya kalau yang sudah sepuh itu kan mulai dari sering pegel-pegel di pinggang gitu, dipijeti ora mari, tinggung jingrung ya ora sudo. Lah itu kita khawatir jangan-jangan karena ginjal. Terus nanti kita periksa, lah setelah lama akhirnya terpaksa cuci darah, nanti lama begitu. Itu yang sifatnya kronis. Pada anak-anak yang sifatnya akut ini sekali lagi semula rono popo nanti kok terus masalah sama pipisnya, dites ternyata ginjalnya yang kena, ini yang memang risikonya besar. Oke. Tapi seberapapun risikonya besar itu, ibu-ibu terutama, yang penting adalah penanganannya dini, segera. Ya asal segera kita tangani, kita masih bisa berharap bahwa fungsi ginjal akan kembali pulih. Tapi kalau sampai terlambat, ini yang risiko. Ya, begitu. Baik, ini posisi kita saat ini seperti ini, 306 kasus dengan 169 diantaranya terpaksa harus meninggal. Ini sebarannya ini termasuk di area-area di Jawa Tengah juga ada, walaupun tidak termasuk yang tergolong yang tinggi, tapi ada. Sampai dengan tanggal 27 itu ada 4 dari Jawa Tengah. Sepertinya kalau Solo Raya kok belum ada laporan, semoga tidak. Ya, sampai terakhir kemarin sepertinya seluruh raya tidak. Ini bukan berarti lantas kita wah nek ngono ora masalah, bukan begitu. Kita syukuri bahwa kita tidak ada laporan, semoga memang tidak ada. Lah agar benar-benar tidak ada ya kita harus hati-hati dan waspada. Atau jadi begitu ya. Ini 10 kabupaten kota yang dengan laporan kasus tertinggi. Ya, kebetulan Jawa Tengah tidak masuk. Kebetulan alhamdulillah. Ya, Jakarta banyak. Terus beberapa daerah lain juga ada. Pak Dokter, kalau banyak itu berarti jelek ya? Belum tentu. Banyak itu artinya memang di sana sistemnya sudah berjalan juga bisa. Hati-hatinya tinggi sehingga begitu ada masalah segera laporan. Nah yang kita harus hati-hati adalah ketika daerah kita tuh kok rono laporane yo, ojo-ojo mergo dhewe kurang waspada. Ojo-ojo mergo kita itu kurang perhatian. Jane ono ning ora konangan tuh yang kita harus khawatir. Maka membaca ini 10 terbesar ade ora, kita harus dalam hati alhamdulillah ning harus
ngati-hati lagi. Jangan sampai kita ketipu. Kaya-kaya ora ono ning tibake jane ono kita yang kurang perhatian. Ngaten nggih, sana ini ya. Berarti pesan betul ibu-ibu ya, niteni tadi. Ilmu niteni tadi biasanya ilmu yang paling sakti itu niteni. Karena ini tidak ada sekolahnya. Bisanya cuma dijalani nggih Bu nggih. Sekolahnya mboten enten niteni itu susah. Tapi kalau ibu-ibu pasti menjalankan ini. Nah, ini adalah perkembangan kasus. Kalau ini tanggalnya kecil-kecil, tapi saya terangkan sederhana aja. Kita mulai perhatian. Jadi sebelum kita masuk di bulan akhir Juli, sebetulnya kita itu sudah biasa ada kasus anak-anak ya 1212 itu wajar, selama ini wajar. Tapi ditangani dengan baik segera, alhamdulillah baik. Nah, mulai di ini akhir Juli ini dan mulai masuk Agustus itu mulai meningkat kasusnya. Meningkat. Ini yang lihat di sana kan mulai meningkat, yang sebelah ini mulai meningkat kasusnya. Mulai meningkat. Ini mulai meningkat. Nah, ini puncaknya kemudian ini muncul kemudian di kemarin di pekan pertama Oktober itu naik pesat. Ya, pekan kedua Oktober naik pesat lagi. Setelah itulah kita mulai kemarin mendengar bahwa ada upaya-upaya misalkan untuk mengurangi penggunaan obat tertentu, kemudian ada diperingatkan betul semua hati-hati, lah itu mulai menurun kasusnya. Oke, ini mulai menurun walaupun tadi sampai 27 Oktober peningkatannya masih lumayan. Ya, masih lumayan. Tapi sudah mulai turun dibanding pada sebelum ini, sebelum ke puncaknya di 18 Oktober puncaknya. Habis itu kita mulai turun begitu. Tapi tetap masih ada, begitu. Baik. Nah, ini kemudian kita lihat sekarang ini kecil-kecil ya, tapi minimal menunjukkan mudahnya. Jadi sampai Juli itu masih rata-rata sebulan ini. Ya, 2, 5 itu setiap bulan itu laporan secara Indonesia, secara nasional. Ya, Juli masih 5, tapi masuk Agustus sudah 36. Masuk September 78, Oktober sampai dengan tanggal 27 kemarin sudah 775. Ini peningkatan yang pesat. Semoga nanti mulai bisa kita turunkan nanti di bulan depan. Harapannya seperti ini. Ngaten. Yang paling banyak kena yang mana pada usia 1 sampai 5 tahun. Yang banyak. Masih anak-anak, masih dalam pengasuhan kita, maka ini perlu perhatian kita. Tadi ilmu niteni tadi yang paling utama ya, niteni. Nah, nun sewu ini saya termasuk golongan ini generasi tengah-tengah. Kalau ibu-ibu yang dulu itu niteni ini kuat banget. Tapi nun sewu ibu-ibu muda niteni ini rada kurang. Kalah oleh drama Korea soalnya. Mungkin loh, artinya memang harus kita akui ibu-ibu kita dulu tuh simbah-simbah kita tuh niteni banget, titen banget. Ada perubahan sedikit aja walaupun tidak belajar kedokteran tahu, oh anakku loro, oh anakku ngene itu tahu. Ibu-ibu yang muda kadang-kadang kurang perhatian. Tidak apa-apa, kita perbaiki ya ibu-ibu yang muda nggih, kita secara lebih niteni, kita lebih perhatian. Lah biar yang ibu-ibu muda itu lebih niten, ngajak bapak ibu, jak melu niteni gitu ya. Karena bapak-bapak juga mulai niteni sekarang, Pak. Nggih, begitu, nggih, niteni. Ngaten ya. Nah, sekarang kita lihat ada yang suka mengatakan, Pak Dokter, jangan-jangan itu mergo Covid. Sekarang kita lihat sama-sama nggih. Tadi kan paling banyak usia 1 sampai 5 tahun. Nah, ternyata dalam gambarannya yang anak-anak yang kena gagal ginjal akut ini dan sebelumnya pernah kena Covid itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Yang banyak seluruh anak-anak yang belum pernah kena Covid sebelumnya. Sehingga memang ini berarti faktornya bukan faktor Covid yang utama. Bukan kok mergo Covid terus kena ini enggak. Berarti ada faktor lain. Apakah Covid juga berperan? Memang Covid juga membuat kondisi anak menjadi kurang kuat, iya. Tapi bukan menjadi penyebab utama dari terjadinya gagal ginjal ini. Nah, salah satu yang kemudian dimunculkan adalah diduga adalah begini. Selama Covid itu sejak Maret 2020 kan anak-anak banyak kita dalam tanda kutip ya, kita kurung di rumah dalam tanda kutip ya. Kita kurung di rumah, tidak banyak keluar rumah, dijaga benar. Sekolah itu mulai aktif ya mungkin baru setengah tahun inilah gak mulai aktif, sebelumnya kan di rumah terus. Nah, ini memang memberi implikasi bahwa anak-anak itu jadi kurang kenapa ya? Kurang tahan uji gitu nih. Kalau ben anak-anak kan esuk-esuk dolanan yang latar mungkin gitu nggih. Ya wis gruprut gitu ya dulu kan begitu. Ketemu banyak orang, ketemu ke sana, diajak bepergian, ya memang terus kadang-kadang watuk pilek tapi jadi rodok awake kuat karena banyak ketemu virus ngaten. Nah, memang selama Covid ini anak-anak banyak di rumah itu juga diduga membuat daya tahan tubuhnya menurun. Gitu.
Terus sing protes gini, nek ngono kudune rasa dadak dikurung ning omah. Lah nuwun sewu, Covid itu ya bahaya. Jadi ya semua itu memang tidak ada pilihan yang sempurna. Ya terpaksa kita hadapi ini. Nah sekarang yang penting Covid sudah mulai mereda. Sekarang kita ganti untuk kembali waspada pada anak-anak kita. Ngaten nggih begitu. Ini posisi. Jadi kalau ada yang tanya, tidak karena Covid, karena terbukti banyak yang tidak kena Covid pun kena gagal ginjal ini. Kemudian, Walter, jangan-jangan karena dapat vaksinasi. Tadi penyanyi pirsa, yang paling banyak kena adalah usia 1 sampai 5 tahun. Ini belum dapat vaksin Covid malah. Yang dapat vaksin Covid itu sudah 6 tahun baru mulai dapat nggih, yang mulai SD nggih, yang TK kan belum. Sehingga memang ini tidak berkaitan dengan vaksin Covid, bukan. Ya, bukan itu faktornya. Begitu, nggih. Dua ini yang kita clearkan dulu biar nanti tidak terus menapa, terus kesusu, walah nek kena Covid rapopo, bukan begitu. Bukan karena faktor Covid, bukan karena faktor vaksin Covid juga bukan. Nggih, baik. Nah, sekarang ini sedikit gambaran aja rodok ilmu dokter sidik, tapi sekarang itu yang penting titenya itu. Yang ini kita gambarkan dalam slide ini adalah begini. Sebetulnya kelainan ginjal yang biasa terjadi itu tidak ujuk-ujuk. Jadi sama tadi kan, tidak ujuk-ujuk. Biasanya pada yang usia dewasa itu muncul dengan lebih dulu tadi, ada kemeng, linu-linu, pegel di pinggang, ya di pinggang, di punggung bawah sini, gitu. Biasanya dienggo ngeluk boyok penak mari. Biasanya dikeroki mari gitu ya. Biasanya dienggo turun mari. Iki kok wis diapa-apake kok ora mari gitu. Wis dikeroki ora mari, dienggo jingkrung ora mari, wah turun ya ora mari, mlumah ora mari. Wah itu kita mulai khawatir jangan-jangan ini adalah pegelnya karena ginjal. Tapi nanti prosesnya masih panjang, dicek dulu di lab itu masih panjang. Sebelum nanti akhirnya mungkin kalau terpaksa sudah memburuk, baru kita terpaksa cuci darah. Jadi prosesnya panjang sebetulnya, begitu. Nah yang disebut akut ini tadi itu, sadurunge rono keluar apa-apa, bocah sehat-sehat wae, ya jegagi kok terus, nah itu mulai terjadi masalah, tiba-tiba pipisnya berkurang, mungkin sampai tidak bisa pipis sama sekali. Itulah tanda-tanda ke arah gagal ginjal akut. Monggo para sesepuh kita, baik ngaten. Itu seperti ini. Nah berarti tadi ilmu niteni juga harus kita berlakukan pada yang dewasa maupun pada anak-anak. Kalau yang dewasa niteninya berarti tadi itu ada pegel-pegel di pinggang yang tidak jelas sebabnya, orang mari mergo dikeroki tadi. Kalau pada anak-anak yang paling mudah tadi itu Bu, frekuensi dan jumlah pipisnya itu yang paling mudah untuk kita titeni, ada masalah pada ginjalnya. Nggih, begitu ini. Baik, nggih. Dah. Poin ini yang kita pentingkan saya lihat aja. Nah, sekarang penyebabnya. Ini yang sekarang tadi mulai masuk soal yang sekarang jadi ramai kemarin ya. Jadi ketika mula-mula kasus ini mulai banyak muncul di Afrika sana, maka ada suatu dicoba waktu di sana. Biasanya anak-anak kena gagal ginjal akut itu karena infeksi. Biasanya begitu. Atau terjadi kekurangan cairan yang lama. Nah, itu ya. Itu dapat terjadi gagal ginjal akut pada anak-anak. Dicoba di Afrika dites, loh, kok ora ono? Masalahnya kok ora iki? Lah baru kemudian diteliti lagi, ditelusuri. Andilalah kejadian di Afrika itu ternyata anak-anak yang kena gagal ginjal akut ini kok baru saja mengkonsumsi beberapa obat sirup dilala. Obat sirup, itulah. Kemudian di Gambia, di Afrika sana dites, dilakukan pelacaan. Sirup itu apa tok isine? Gitu ditanya. Lah inilah kemudian muncul bahwa ada ini contoh 4 jenis sirup, tapi ini di Afrika nggih, bukan di Indonesia ya, di Afrika yang dilalah dicek. Ada isinya di sana, nanti Bapak Ibu mungkin mendengar kata-kata ada namanya, ada etilen glikol sama dietilen glikol. Cara mudahnya ada EG sama DEG, gitu mudahnya nggih. Enggak usah dihafalkan nanti malah pian bingung. Etilen glikol sama dietilen glikol, EG dan DEG. Nah, dilala 4 sirup ini itu kadarnya tinggi. Ya, tinggi. Terus ini diminum oleh anak-anak yang kemudian ternyata mengalami sakit gagal ginjal akut ini. Dari sana kemudian muncul kata-kata, bukan berarti mengatakan pasti sebabnya karena sirup ini, bukan, tetapi hati-hati. Karena setelah minum obat ini kok ada yang kena gagal ginjal akut.
Pak dokter, ada enggak anak yang minum sirup ini tapi tidak kena? Ada. Jadi tidak semua yang minum sirup ini langsung kena, tidak. Ya ini di Afrika loh ya, tidak. Sebaliknya, apakah ada anak-anak yang kena gagal ginjal itu tapi tidak minum obat ini? Ada. Jadi yang saya mau matur adalah minum obat ini bukan berarti pasti kena ginjal. Sebaliknya, tidak minum obat ini juga bukan berarti pasti tidak kena ginjal. Berarti hanya kita hati-hatinya adalah sirup ini di Afrika ya dilalah diminum anak-anak yang kemudian ada yang kena gagal ginjal. Ini yang kemudian oleh Indonesia diambil sebagai informasi pada sekitar kemarin las-lasan Oktober kemarin ya tanggal 18 Oktober kemarin bahwa kalau ada sirup-sirup yang mengandung EG dan DEG tadi sementara kita hati-hati untuk tidak kita minum. Itu masalahnya demikian. Ya, dan muncul sekian nama merek ya dilalah kita itu memang kadang-kadang itu nggih nun sewu bahasa Jawanya itu sok saur manuk. Saur manuk itu kadang durung ngerti rembuke ning melu-melu ambruk gitu loh. Durung ngerti rembuke wis melu-melu gugup. Sebetulnya waktu Gambia mengatakan ada 4 sirup ini, POM mengatakan di Indonesia ini tidak beredar 4 ini, tidak ada di Indonesia. Terus BPOM mencoba meneliti obat-obat di pasaran diteliti. Waktu itu hanya muncul 5 yang memang ditemukan kadar EG dan DEG-nya itu melebihi batas. Dan itu hanya 5. Tapi kemudian kan saking semebarnya terus mengatakan sekian ratus, akhirnya semua dihentikan. Lah setelah itu BPOM juga sedih, ya kita teliti lagi dan mulai kita sisir ternyata sudah mulai banyak sekarang yang sudah boleh lagi karena terbukti tidak mengandung EG dan DEG tadi. Untuk itu bagi panjenengan ikuti berita itu, gunakanlah informasi dari lembaga yang benar, yaitu dari BPOM maupun dari Kemkes. Kemarin tanggal 28 sudah terbit lagi. Ini loh yang terbukti sudah tidak mengandung EG dan DEG. Itu sebagai kehati-hatian kita. Tapi sekali lagi sama atur tadi di depan, Pak dokter, apakah ada anak yang kena gagal ginjal padahal tidak minum obat-obat sirup? Ada. Tegese nopo? Oh berarti masalahnya orang mung mergo EG karo DEG. Berarti ono masalah liyane. Gitu kan nggih? Sama. Nah itu ditemukan di laporan di Jakarta. Ya ternyata di sana di samping ada anak-anak yang tidak minum obat ini, tetapi di dalam dirinya itu ada infeksi virus maupun bakteri. Sehingga jenengan menyimpulkannya, 1, ngati-hati pada sirup yang mengandung EG sama DEG. Walaupun belum tentu bisa menyebabkan ginjal, tapi ngati-hati. Yang kedua, ojo mung mikir perkara sirup dadi mari gagal ginjal. Ndak. Tetap bahwa ada infeksi yang bisa menyebabkan anak-anak kena gagal ginjal. Berarti intinya apa? Siji ngati-hati, kedua ojo gugupan, terus kuwabeh ra oleh jangan. Sudah ada beberapa sirup yang terbukti memang tidak mengandung EG maupun DEG. Daftarnya wonten. Jadi jangan digebyah-uyah nanti marai gegeran kabeh goreh, kita ngaten seperti ini. Ngaten ya. Baik, nah menika kita hati-hati. Yang kudu seperti orang ngombe sirup ora masalah, nanti dulu ono bakteri, ono virus yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu. Misalkan ini Shigella itu adalah bakteri yang menyebabkan disentri, diare. Sekarang disentri sudah jarang. Nah, justru kita sekarang hati-hati. Tadi itu kita anak-anak kita terjaga betul 2 tahun ini. Gitu. Sehingga nuwun sewu rodok kurang daya tahan ujinya. Gitu. Rodok arang-arang gluprut, arang-arang keceh gitu, arang-arang napa nggih? Pelayon itu kan jarang. Lah itulah ya enggak apa-apa, itu kondisi kita karena kenyataan Covid ya. Sekarang kita perbaiki lagi. Dan ada lagi nih enterovirus sami. Ini juga bakteri yang ada di usus yang suka menyebabkan diare juga. Nah, ini. Satu lagi adalah herpes. Herpes itu yang kalau kita kenal itu sok marai berengen bagi anak-anak. Nah itu juga ternyata ditemukan bisa menyebabkan
gagal ginjal. Maka hati-hati. Berarti tegesnya apa ini? Nuwun sewu berarti kudu resikan. Kita dijaga. Lho Pak Dokter, jare kon glubruk kon keceh. Nggih, keceh sing beneran. Banyune sing resik mawon, ampun keceh sak nggon-nggon ngoten Mas ngoten nggih, ngaten. Nggih, gitu. Glubrut kan baik, glubrut jaman anak dhewe cilikan. Glubrut teng sawah Pak nggih, Mas nggih. Sakniki nggih glubrut nganggo digoleki panggonan keceh sing apik, keceh sing resik ngaten. Supaya apa? Terjaga dari yang bangsa seperti ini. Lah makanya dadi mboten kuat melih. Sudah dengan air bersih pun tetap ada bakteri ini. Tapi jumlahnya tidak banyak. Sehingga anak-anak itu mengenal bakteri ini, tubuhnya punya antibodi, ning mboten ngantos sakit. Nek glubrute sak nggon-nggon mengke ya bener kena bakteri ini kakean, dadi diare mengke bahaya. Ngaten nggih? Ngaten sama-sama ngaten. Nggih. Nika makane terus enten sing do iklan niku lho. Anu berani kotor itu baik. Nih ya kotornya sing terukur, mboten kotore sak nggon-nggon cemplung ke sawah niku ya nanti dulu mboten kados jaman anak cilikan. Cilikan daud teng sawah mboten napa nggih? Daud gitu, deprok wis sesuk tekan awan ngoten nggih mengke nek ketekan ketan ya tangane upu-upu ya mangan ketan nggih sehat mawon waktu itu. Sakniki nggih mboten. Zaman semonten kodanan santai sakniki lagi kegemisane masuk angin kan itu masalah kan nggih. Baik. Menika baik. Nah, dados Pak Dokter, apakah betul sekarang tidak boleh pakai obat sirup? Nomor 1 aturan orang pakai obat adalah kita hanya menggunakan obat kalau memang diperlukan. Yaitu kalau memang benar-benar sakit. Sakit itu saja sebetulnya kalau ibu-ibu suka niteni, oh bapakku anggere mulai rada anu gerok-gerok sithik tak geruske kencur, mari. Salah itu nggih, ngoten nggih. Ngoten. Napa melih? Mungkin nek rada sebah-sebah wetenge deplokke godhong kates, mari. Ya monggo itu seperti itu adalah upaya kita begitu. Napa malih Bu jahe nggih? Jahe niku unjukane. Nek sing mari-mari jane dibejetine Bu nggih ngaten nggih. Ngaten leres ya Pak nggih? Leres. Jahe niku kumlitane. Guyone ngaten nggih Bu. Jahe kalih anu gula aren nggih Bu nggih. Nggih, cocok katanya. Artinya apa? Kalau memang anak-anak kita itu sakit, kita niteni. Oh nek ngene iki tak iriske brambang, templeke wetenge terus kembunge ilang. Oh wis cukup. Jangan ke susu semua harus minum obat. Nek wadene kepaksa bener-bener wis kudu minum obat, aturan kedua adalah minumlah seperlunya. Sekali mari ya wis. Ping loro ya wis gitu ya. Pak Dokter, nek wis entek sak botol kok ora mari teng dokter. Jadi kalau kita beli obat yang lingkarannya warnanya hijau, ya nek murid obat yang tadi kan mesti kan lingkarannya. Ini warnanya hijau, itu berarti obat itu boleh kita beli bebas tanpa resep dokter. Nenek abang nuwun sewu, aja wani-wani, niki obat keras dan bahaya. Terus nek teng apotek yang dibeli itu yang memang logonya hijau. Nek abang niku kudu teng dokter riyin karena ini risikonya tinggi ngatelah. Nek mundut obat ijo syaratnya napa? Isine pira to kuwi? Misale bapak-bapak mundut obat sak kaplek isine 4. Gitu, sedina diunjuk ping 3. Nek wis ndak sak kaplek kok durung mari ampun mundut malih. Harus ke dokter. Mangke rumiyin, mangke kula matur malih antibiotik soalnya niki logone abang, Bu. Antibiotik kan mboten sing logo ijo nggih. Niki kita bahas dulu yang logonya ijo. Logonya ijo punya mundut, nek sak kaplek isine 4, wis entek kok durung mari ya ke dokter, jangan terus mundut meleh. Entek 10 engko sesuk lah, jangan. Itu yang membuat nanti walaupun itu obat bebas tetapi tetap ada zat yang akan nanti masuk tubuh kita, terus harus disaring oleh ginjal, disaring oleh hati. Kalau obat kita itu berlebihan nanti berarti membuat pekerjaan ginjalnya berat, pekerjaan hatinya berat. Nah, namanya dipaksa bekerja berat tentu akan lebih cepat rusak. Ngaten Pak, nggih. Nah, sekarang Ibu tadi ndangu saya, "Dokter antibiotik pripun?" Antibiotik niku mesti logone abang. Tegese nek logone abang niku ampun mundut piyambak. Kudu sesuai dengan saran dari dokter. Dokternya menyarankan, "Bu, ini klorsepi, oh niku obatnya ngeten Bu, logone abang antibiotik." Dawuh napa? Tawase to nggih? Ya kita habiskan. Ngaten. Ini untuk penggunaan di rumah. Nggih di rumah memang begitu. Mudahnya kita katakan adalah antibiotik dihabiskan. Kenapa kok kudu dientekke, Bu? Bakteri nek kena antibiotik niku mboten langsung mati, Bu.
enten prosese. Nek jenengan kunjuk antibiotik kudune 5 dina. Lagi 2 dina kok wis dindeke, niku bakteri lagi semaput. Bareng obatnya hilang, menteles ya, malah tambah rusak. Menika bu masalahnya. Mula kedah dikompliti, dijangkepi ngantos telas, sebatas bakterinya betul-betul mati. Itu kalau antibiotik, ya. Baik, nah kembali tadi. Sekarang pada musim hari ini, kalau memang anak-anak kita itu ada keluhan, coba penyaniteni dengan cara-cara alami masih bisa, monggo. Kalau udah terpaksa pakai obat yang logonya hijau tadi, monggo. Tetapi ingat tadi, jangan melebihi yang sudah ditakar itu. Kalau sudah selesai satu kemasan, satu botol kok belum sembuh, berarti kita harus bergerak untuk ke dokter. Ngata, nggih. Selama ini nuwun sewu kita kadang-kadang sok sembrono. Kita bapak-bapak ya sama ibu-ibu juga, sama saya juga kadang harus mengingatkan juga. Mundut obat gandeng tukune ya, tuku ya oleh kok ngopo durung mari tuku meneh. Akhirnya terus numpuk-numpuk obat. Itu tetap tidak baik, nggih. Apalagi untuk anak-anak yang memang kerja ginjalnya masih terbatas. Ngaten ya? Baik, dah. Terus orang nanya lagi, Pak Dokter, apa ya bener to Pak Dokter sing jenenge DEG kuwi ya memang marai kena gagal ginjal. Memang pernah ada laporan itu kejadian di India tahun 2016. 2016 ada kejadian di India bahwa 2006 salah 2006 niki nulisnya kalau salah niki. Kudune 2006. 2006. 2006 itu pernah ada laporan di India ada 11 anak mengalami gagal ginjal akut yang setelah diperiksa itu di dalam dirinya itu ada kadar DEG yang tinggi sekali. Kata, Pak Dokter, lu aslinya DEG itu apa ya oleh to ning tubuh kita? Boleh, asal jumlahnya terbatas. Loh kok oleh Pak Dokter? Boleh, karena begitu dia masuk tubuh kita, ginjal akan langsung menyaring keluar. Permasalahannya mung nek mlebune akeh banget, ginjalnya kalah, gitu. Kalah ora iso nyaring. Metu karena dia harus numpuk dalam tubuh kita baru bisa menimbulkan masalah pada ginjal. Ngeten ceritanya Bu. Nah 2006 ini ada kejadian di India seperti ini. Ngeten anak-anak dia baru aja sakit minum obatnya banyak. Laporannya ini sampai 5 macam minumnya. Saking 5 macam jumlahnya terlalu banyak, ginjalnya yang tidak mampu untuk ngimbangi. Ginjalnya tidak mampu mengimbangi, akhirnya terjadi kerusakan ginjal. Ini di India tahun 2006. Setelah itu belum ada laporan lagi. Baru kemarin yang di Gambia itu yang menceritakan bahwa anak-anak kena gagal ginjal ditelusuri loh kok minum 4 sirup tadi itu di sana. 4 sirup ini sekali lagi tidak ada di Indonesia, yang 4 sirup di Afrika itu. Di kita sudah ditemukan oleh BPOM ada 5. Itu yang tadi kita hindari. Pak Dokter, berarti lihatnya masalah. Tadi itu Bu, tetap kudu hati-hati, gunakan obat bila mana perlu dan gunakanlah seperlunya. Ngaten nggih? Dadi nggih begitu. Nek kula ragu-ragu, nek ragu-ragu pian tidak Pak Dokter. Makanya bayar, ampun di BPJS kok bayar, mboten bayar. Gitu. Mun dados peserta jero to. Nah, nek mun dadi peserta niku mboten bayar. Mula sakniki nek ketoke ragu-ragu arep tuku obat kok ya wedi, empun teng dokter sih. Ngaten carane ngaten nggih, begitu ya, baik. Nah, ini ideal loh nggih. Indonesia memang belum ada laporan. Sekarang yang penting bagi bencana adalah kewaspadaan awal. Kewaspadaan dini kalau ada anak-anak ada gangguan terhadap frekuensi dan jumlah pipisnya ditambah kok ada demamnya, itu kita harus segera ke dokter untuk memastikan. Nggih, demamnya ada, tiba-tiba dia pipisnya kok jarang, nek pipis kok sidik, lah itu kita pastikan untuk ke dokter dulu sekarang ini ya, memastikan bahwa tidak ada masalah. Nanti silakan diperiksa. Hari Jumat kemarin kami sudah mengajarkan ke seluruh puskesmas, dokter Indonesia kita beri bekal. Kalau nemu kasus seperti ini apa yang dilakukan? Itu nanti biar dokternya yang akan melakukan. Yang penting bagi panjenengan niteni sekali lagi niteni pipis kok arang-arang, nek pipis kok sithik, nah itu kita mulai curiga. Tambah meneh bar semelenget, bar panas, bar demam, kita curiga. Oke, ini yang kita jadikan bekal untuk segera ke dokter, ke puskesmas. Begitu nggih. Kemudian memang untuk sementara kita hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Mengkonsumsi obat hati-hati terutama pada obat sirup karena
bukan obatnya, tetapi untuk membuat obat itu dia membutuhkan campuran. Nah, campurannya ini yang harusnya tidak boleh melebihi batas. Itu loh. Nah, ini ya beberapa sirup ditemukan 5 tadi itu melebihi batas. Ini yang kita hati-hati. Sekali lagi, Pak Dokter, nek minum itu dilalah ngombe kuwi apa ya mesti kena di ginjal? Mboten. Mboten. Memang ada anak-anak khusus yang kena. Sebaliknya, tidak minum obat itu juga bisa kena ginjal. Bisa. Mula tetap hati-hati. Ampun, jangan sampai kita cuma ngomong pokoknya orang ngombe obat sirup, bukan begitu. Oke, tetap hati-hati tadi ya, ada infeksi sigila yang menyebabkan diare, infeksi enterovirus yang menyebabkan perutnya sakit, kembung, perih-perih, ada lagi yang herpes tadi itu juga bisa memicu terjadinya proses gagal ginjal akut. Satu lagi yang walaupun pada anak-anak mestinya jarang adalah namanya ada leptospirosis. Leptospirosis ini banyak terjadi kalau pas kita selesai, mohon maaf ya, tidak ngarep-ngarep ya. Terjadi banjir, banyak hewan-hewan yang semula di dalam tanah itu keluar karena banjir, terus gigit kita. Yang banyak biasanya adalah tikus. Dan beberapa hewan pengerat itu dapat menularkan leptospirosis namanya Pak. Nah, leptospirosis ini mudah sekali menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Maka biasanya kalau kita menangani bencana, kondisi habis banjir, itu kita lakukan pembersihan hewan-hewan pengerat ini supaya tidak menularkan leptospirosis. Lepto nggih gamane jangan sampai kena penyakit leptospirosis tadi nggih, begitu. Baik. Dan menika yang kita mohonkan kepada Bapak Ibu untuk kewaspadaannya. Yang penting nanti begitu itu segera kita bawa ke dokter. Nah, ini yang kami kemarin sampaikan ke para dokter puskesmas se-Indonesia, ini langkah-langkahnya apa untuk meriksa. Tapi ini urusannya puskesmas. Penjaringan cukup tadi itu Bu. Niteni ya, frekuensinya berkurang, jumlah pipisnya berkurang, dilalah kok tambah demam. Tambah. Perkara minum obatnya itu informasi tambahan saja. Oke, begitu ngaten. Oke. Ngaten, ini yang terkait dengan soal gagal ginjal akut. Semoga tadi kan Juli akhir mulai naik, Agustus naik, gitu, September naik, Oktober naik, memuncak. Mungkin nanti setelah Oktober ini bisa kita harapkan semoga bisa mulai turun. Terus orang komentar, loh bener tuh Pak Dokter, berarti ora oleh ngombe sirup terus muduk kasusnya. Sebetulnya juga kita tidak boleh menyimpulkan begitu. Yang benar itu begitu ada peringatan tentang obat, orang jadi hati-hati. Karena orangnya hati-hati, kita berharap justru penyakitnya bisa berkurang. Ngaten nggih? Itu ya. Jadi kita hati-hati. Tidak mengatakan nek sirup mesti ora masalah, bukan, tetapi sirup itu juga hati-hati, ning liyane sirup juga harus hati-hati. Ngaten nggih. Menika tentang gagal ginjal. Nah, sebagai bonus biasa orang tetap tanya itu soal Covid. Bapak Ibu, ini posisi kita, ini kalau mudahnya menggambarkan nggih. Niki seperti ini cara gampang ini. Ini kasusnya berapa, ini yang meninggal berapa. Jadi, ini posisi kita saat ini memang masih ada kasus, masih. Gitu. Apakah masih ada yang meninggal karena Covid? Masih. Tapi sudah sangat berkurang. Sudah sangat berkurang. Nah, nanti apakah berarti akan segera kita selesaikan soal pandemi? Soal pandemi itu urusannya WHO dunia. Kita tidak usah ke sana. Yang kita tanyakan adalah apakah akan segera dicabut status darurat Covid di Indonesia. Ada kemungkinan memang kita segera bergerak untuk melonggarkan, ya, termasuk mungkin mencabut status darurat Covid di kita. Loh, apa aman tenan Pak Dokter? Nanti pemerintah akan menyerahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk menilai kondisi masing-masing dan bisa membuat keputusan lokal. Artinya bisa terjadi nanti memang misalnya masih ada kabupaten mengatakan kami masih darurat, oke. Tapi mungkin juga akan ada kabupaten mengatakan kami sudah terkendali, boleh. Ingat nggih, satu tadi mengatakan masih darurat, boleh. Kedua ada kabupaten kota mengatakan sudah terkendali, boleh. Kita mengatakan sebagai sudah terkendali loh, bukan mengatakan sudah hilang loh, bukan. Sudah terkendali. Terkendali itu artinya apa? Tetap masih ada kasus, tetapi kita yakin bahwa kalaupun ada kasus itu rumah sakitnya siap menangani. Gitu loh ceritanya. Enggak seperti dulu, ono kena Covid golek kamar we angel. Kan dulu kan begitu kan. Sekarang kita berharap umpama pun ada yang kena Covid, rumah sakit siap melayani dan
bisa kita harapkan tingkat kesembuhannya semakin tinggi. Itu namanya terkendali. Ngaten. Jadi nanti misalkan betul sudah ada penetapan bahwa darurat Covid dicabut, kita akan menunggu nanti bagaimana keputusan dari pemerintah lokal, kabupaten, kota, yang bisa saja mengatakan masih darurat atau mengatakan sudah terkendali. Pada dua-duanya itu penjenengan yang penting adalah tetap waspada pada diri sendiri. Nanti ke depan nun sewu kita harus mulai membiasakan. Kalau memang merasa ketok kok risiko ya, atau misalkan begini, aku lagi rada ora penak awakku, lereg-lereg, kita pakai masker. Maka satu ciri kita sudah siap untuk menuju ke dicabutnya darurat adalah kita sudah matang secara kejiwaan. Nek ono kancane nganggo masker ya ora usah dipoyoki, ora usah didoi, ora usah disingkir-singkirke, ndak. Karena berarti orang yang pakai masker itu dia sadar diri, menyadari aku lagi rada ora sehat. Engko timbang nulari wong liya, aku tak nganggo masker. Saya masih bawa masker, kalau pas harus dekat dengan orang lain saya akan pakai masker, menghargai, karena tidak boleh kita jangan sampai menjadi orang yang menularkan penyakit. Gitu nggih. Nanti ke depan kita biasa seperti itu. Ada yang ngagem, ada yang tidak. Yang ngagem ya enggak masalah, enggak usah merasa malu. Yang enggak ngagem juga enggak usah merasa dadak nyireni, dadak nyacat yang pakai masker. Kita saling menjaga kesehatan semuanya. Ngaten nggih? Ngaten nggih. Itu awal kita. Monggo kalau ada yang pertanyaan, ada barangkali beberapa silahkan kita akan coba jelaskan. Monggo silahkan. Monggo Bapak. Nggih, silahkan. Ya, langsung aja. Nggih. Untuk pemakaian obat antibiotik tadi, kalau misalnya seharusnya 3 hari itu habis, tapi ini sampai 4 hari itu ada efeknya enggak? Terus Pak, kalau 3 hari habis? Seharusnya 3 hari habis ya dari dokter. Lah ini kadang mungkin lupa atau gimana. Sampai 4 hari baru habis gitu. Siap. Cuman itu. Satu, tentu yang namanya kita berharap jadwal tetap dipati Pak G. Kalau memang harusnya itu 3 kali 1 ya harus 3 kali 1. Kalau 2 kali 1 ya 2 kali 1. Wadine lupa itu memang sandangan menungso gitu Pak G. Yang penting jangan sengaja melupakan. Kita kalau namanya tidak sengaja ya segera kita tututi Pak. Namanya lupa ya segera kita tututi secepatnya. Jangan lupa sesuk-sesan wae lah gandeng lali, jangan. Begitu lupa ya segera kita tututi Pak, segera kita kompliti. Nah, terpaksa misalkan jadi wah kepeksa punjul anu ki kudune wis wingi sore entek, saiki kepeksa lagi entek saiki. Ya sudah, namanya juga lupa, Pak. Ini jangan terus ke gandeng lali sesuk-sesan wae, jangan. Ngaten, nggih, ngaten baik. Ngaten. Nah, ingat ya antibiotik itu ndak semuanya sama lo ya. Dosisnya lo nggih, tetap maka tadi manut dari dawuhnya Pak Dokter, ini diminum berapa kali sehari dan berapa jumlahnya memang beda-beda. Ada yang sehari 4 kali, ada yang sehari 3, 2, bahkan ada cuma 1 juga ada. Nah, tergantung, nggih. Ngaten Pak nggih. Baik, monggo silahkan. Gantian ya udah, sabar nggih Bu nggih. Iki bapak-bapak ngenten lebih semangat nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.